Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma ba'du. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-96, yang artinya, dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa hanya kepada Allah, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka barokah dari langit dan dari bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dan Maha Agung. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali dari kajian hari ini, mari kita mencoba untuk senantiasa bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan dengan rasa syukur itu insya Allah Allah akan tambah rezeki kita, keimanan kita, kemudian keberkahan kita dalam kehidupan ini, kemudian bertambahnya ilmu kita dan bertambahnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur juga kita kepada Allah bahwasannya hari ini Allah memberikan kekuatan kepada kita, terutama dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan, yang hari ini adalah hari ke-6 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dari yang pertama sampai yang akhir, insya Allah kita akan mendapatkan dan berhak untuk masuk surganya Allah melalui pintu Ar-Rayyan, yaitu pintu surga orang-orang yang berpuasa. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita memperbanyak salat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap bahwa dengan memperbanyak salat dan salam kepada Nabi Allah, mudah-mudahan kita senantiasa atas izin Allah berharap syafaat di yaumil akhir kala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun materi yang ingin disampaikan dalam kajian hari ini adalah tentang keberkahan di dalam menyisir dari setiap detik kehidupan bulan Ramadan. Maka kemudian kata kunci adalah mendapatkan berkah di bulan-bulan yang baik ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, kalau kita berbicara berkah, maka kata kunci di awal adalah kita harus mengutip apa yang tertulis dalam kitab tasawufnya Imam Al-Ghazali, bahwa yang dikatakan berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Apabila seseorang telah bertambah kebaikannya, berarti itu adalah mendapatkan keberkahan. Misal, kalau seseorang hari ini dia mendapatkan angka 1, kemudian dia besok mampu mendapat angka yang kedua, berarti dia mendapatkan kebaikan untuk yang kedua kalinya. Kalau seandainya hari ini hartanya dapat 1, besok bisa mendapat 2 atau lebih, berarti bertambahlah kebaikan-kebaikan pada dirinya. Dan kemudian kalau kesejahteraan bertambah, kemudian ilmunya bertambah, kebahagiaannya juga bertambah, itu berarti dia telah mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Cuman yang menjadi persoalan adalah bagaimana meraih berkah. Nanti ciri-ciri atau tanda-tanda dari meraih keberkahan itu adalah 1. Yang pertama itu kita mampu dan bisa menikmati apa yang ada, itu ya. Misalnya hari ini saya punya 100.000 rupiah,
Tetapi saya menikmati dengan 100.000 rupiah. Tetapi ada orang yang dengan 100.000 rupiah itu dia tidak mampu menikmatinya, dia tidak bisa menikmati uang 100.000 rupiah. Dia katakan bahwa itu serba kekurangan, bahkan dia katakan nilainya cukup kecil sekali. Tetapi bagi saya 100.000 itu sudah saya nikmati dengan berbagai macam makanan ataupun hal-hal yang lain, hiburan dan sebagainya. Saya sudah bisa menikmati dengan uang 100.000 rupiah. Karena berkah itu bertambah, bagaimana kita bisa menikmatinya. Jadi adalah ketika berkah itu datang kepada kita, kita bisa melaksanakan dan mampu menikmati apa yang sedang kita laksanakan. Itu berarti berkah. Di berbagai macam referensi tentang persoalan berkah ini, para ulama juga sudah menyampaikan sesungguhnya berkah itu adalah ketika kebaikan-kebaikan senantiasa mendampingi kita. Salah satunya adalah Al-Quran mengingatkan kepada kita, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Akan Allah turunkan berkah dari langit ya dan dari bumi dikeluarkan oleh Allah. Kenapa? Syaratnya tadi adalah berkah itu muncul karena seluruh penduduknya itu beriman dan hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kajian berkah ini adalah kajian berkenaan dengan bagaimana Allah memberikan sesuatu balasan kepada seorang hamba ketika hamba itu telah melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Jadi kalau semacam mungkin nikmatnya dunia, nikmatnya kita memakan buah-buahan, minuman-minuman segar, kemudian apa yang kita masak kita bisa nikmati. Tetapi manakala ketika di samping itu kita tidak bisa menikmati ibadah, sesungguhnya juga kita belum dapat mendapatkan keberkahan itu. Tetapi keberkahan itu adalah berarti kita nikmati bukan saja dalam kehidupan dunia, tapi ketika kita sedang beribadah, kita mampu menikmati ibadah itu. Nah, jadi kalau bisa kita bilangkan nikmatnya ibadah kita adalah ketika kita mampu mentelusuri gitu ya, menapak tilasi ibadah itu. Sehingga kita merasa bahwa ibadah itulah satu-satunya yang membuat kita bahagia, tenang. Jadi kata kunci ziyadatul khair itu adalah kita bahagia. Jadi kalau orang sudah bahagia, maka pertanda bahwa berkah itu sudah menghampirinya. Bagaimana seorang manusia ketika tidak mendapatkan keberkahan itu, maka dia akan menjadi orang yang sangat tidak beruntung dan kurang beruntung dalam pandangan kajian agama. Jadi kalau seandainya dia dikatakan barokah itu adalah manakala dia bertambah ibadahnya, bertambah keyakinannya, bertambah takwanya, bertambah imannya, itu pertanda bahwa mendapatkan keberkahan. Salah satunya adalah ketika dia mampu melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, maka dia akan mendapatkan keberkahan itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu, kita berharap bahwa dalam kajian berkah itu adalah yang perlu dipandang adalah pertama, bahwasannya di saat Allah telah memberikan keberkahan itu, maka konsistensi di dalam pelaksanaan ibadah itu sudah ada pada dirinya. Dia yakin bahwa ketika melaksanakan ibadah itu Allah sedang mengawasinya, Allah sedang memperhatikannya, dan Allah sedang melihatnya bahwa dia sedang beribadah kepada Allah. Nah, inilah keuntungannya konsistensi tadi. Maka keberkahan itu diberikan oleh Allah. Sama ketika kita dimasukkan berkah itu adalah memberikan dampak. Contoh misalnya, sedikit sesuatu yang kita dapatkan, tetapi begitu kita gunakan dia ada, dia cukup gitu. Itulah berkah. Tetapi berapa banyak orang memiliki harta, kita tidak mengatakan sesuatu bahwa itu sesuatu yang sangat tidak baik. Tetapi hari ini kita mengatakan betapa banyak orang yang memiliki harta banyak dengan jabatan yang mentereng, kemudian kekuasaan begitu luas, kemudian dia punya anak buah yang cukup banyak. Tetapi sesungguhnya dia tidak dapat menikmati. Kenapa? Karena berkahnya dicabut oleh Allah. Tetapi bagi orang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, kemudian dia mulai membatasi itu, bahwa semuanya itu adalah hanya titipan. Lantas kemudian kita merasakan bahwa di samping kita ibadah, kita gunakan harta kita untuk beribadah kepada Allah, dan kemudian menyatu antara ruh dengan jasadnya, kemudian dengan harta-hartanya dia melaksanakan ibadah itu. Disitulah nilai keberkahan itu sesungguhnya. Jadi ada semacam
komitmen dia di dalam melaksanakan ibadah itu agar berkah adalah dia yakini bahwa konsistensi dalam melaksanakan ibadah itu penting. Nah, inilah dikatakan barokah. Oleh karena itu kita berharap bahwa berkah sesuatu yang dia laksanakan, berkah dari sesuatu yang dilaksanakan itu adalah bahwasannya ada semacam semacam keinginan kuat dalam dirinya, terutama dalam hal merubah. Jadi kalau misalnya ada yang seseorang hamba dari Allah SWT, kemudian dia dapat ingin merubah apa yang dia laksanakan selama ini, dan kemudian dituntun dia untuk melakukannya, itu merupakan sebuah keberkahan. Karena ada orang yang berusaha untuk kemudian mendapatkan itu, dia tidak dapat juga. Tetapi ada yang kemudian orang yang melaksanakan itu senantiasa mendapat kenyamanan dalam melaksanakan ibadahnya. Nah, itu sudah keberkahan. Jadi karena itu bahwa dalam rangka mencari keberkahan Allah ini, maka syarat yang pertama tadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jadi iman. Jadi kembali kepada iman. Jadi tak akan mungkin orang bisa merasakan itu kalau tak beriman kepada Allah. Dia tidak akan pernah dan pandai bersyukur kepada Allah, karena apa yang diberikan Allah itu dia rasakan bahwa itu bukan datang dari Allah. Nah, begitulah konsep-konsep orang-orang yang kadang-kadang tidak yakin kepada Allah. Maka atau dikatakan juga berkah itu sebuah karunia yang datangnya dari Allah dan menambah sebuah kebaikan bagi kehidupan manusia. Nah, di sini kan mempunyai makna bahwa berkah itu bukan saja untuk dirinya, tetapi kepada orang lain dia berimbas. Maka kemudian kita bisa nyatakan bahwa keberkahan itu adalah merupakan ladang-ladang surga bagi orang-orang beriman, sebuah tempat pencapaian di penghujung kehidupan, bahwasannya berkah itu merupakan salah satu yang dapat dia nikmati. Nah, itulah dia kunci iman tadi. Jadi kalau misalnya orang yang tak beriman, dia tidak akan pernah merasakan bagaimana hidup dalam keberkahan itu, tidak akan pernah merasakan. Karena memang berat untuk mencapai keberkahan itu. Kan Allah tidak memberikan sembarangan itu, bukan kemudian diberikan kepada makhluk yang tidak beriman dan dia bertakwa kepada Allah, tetapi hanya khusus diberikan kepada orang beriman. Nih, bahwa orang beriman tuh ini kuncinya. Ini orang bertakwa, ini hadiahnya. Jadi dia bisa menikmati. Sama ketika di awal materi saya bahwasannya keberkahan itu akan bisa dinikmati oleh orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Tapi ketika dia tidak beriman kepada Allah, maka dia akan susah menikmati itu dan tidak akan dapat berkah. Maka disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu tentang tasawufnya, bahwa keberkahan itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Apa yang ditambah oleh Allah? Sholatnya semakin nyaman, keluarganya semakin tentram, kemudian pekerjaannya sultan dan nasira, sebagai penolong bagi dirinya dianggap, tidak kemudian untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi dianggap bahwa itu, ya Allah, jadikanlah pekerjaanku ini suatu saat yang menolong diriku di yaumil akhir kelak. Nah, kalau ini konsep yang dibangun, saya yakin siapapun orang-orang mempunyai kekuasaan, kedudukan dan jabatan, ketika dia merasakan ini, maka kemudian dia akan tahu dirinya dan tidak akan meraih bukan apa yang menjadi haknya, tetapi dia akan melaksanakan kewajibannya dan dia tidak menuntut hak yang bukan haknya. Dia hanya menyampaikan dan kemudian menerima apa yang menjadi haknya. Nah, disinilah kunci konsistensi dalam melaksanakan agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Yang kedua, agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah itu kuncinya sabar, ya. Jadi Al-Quran juga mengatakan, Al-Quran surah Ali Imran itu ayat yang 200, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Nah, kuatkanlah kesabarannya. Jadi kata Allah sana diperintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu. Jadi Allah katakan, wahai orang-orang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Jadi kata kuncinya, wahai orang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Insya Allah Allah akan menambah, ya kan? Kemudian warabi itu, dan kemudian
tetap bersiap siagalah, karena orang yang mendapatkan sesuatu dari Allah itu nanti akan siap-siap untuk mendapat ujian kembali. Tidak akanlah mungkin ketika Allah telah memberikan nikmat itu lantas dibiarkan begitu saja, tidak. Allah akan menguji hambanya. Hasiban nasi ayatraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah engkau mengira kalau engkau mengatakan aku sudah beriman lantas engkau nikmati iman? Tidak, aku uji dulu. Nah, uji. Kadang-kadang diuji kita dengan sakit, diuji dengan kemiskinan gitu ya, diuji dengan kekurangan, diuji dengan kebodohan itu. Kita tadinya udah semua itu kita lalui, kita lampaui. Miskin kita berusaha kita kaya. Kita bodoh belajar kemudian kita menjadi pandai. Tetapi manakala di saat tertentu karena kita mungkin tidak menikmati itu dan tidak menganggap bahwa itu berkah dari Allah, maka kemudian dicabut sikit-sikit. Yang tadi sudah sehat kita dijadikan sakit, yang sudah kaya lagi kita dicabut, yang sudah berilmu kita dicabut ilmunya, kita menjadi ini cuma ujian. Dan tidak kemudian kita begitu bisa mendapat berkah secara cuma-cuma, tidak. Perlu butuh dan proses yang cukup panjang. Maka dari salah satunya itu adalah ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu. Sabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu dan bersiap siagalah, karena orang yang sabar itu nanti akan diberikan ujian. Salah satu ujian misalnya kebaikan yang selama ini sudah dilakukan ternyata tak mendapatkan hasil. Contoh misalnya kita, kata orang sedekah itu menambah kita menjadi orang kaya. Sedekah itu membuat orang menjadi tenang. Sedekah itu bisa membuat harta kita menjadi baik. Tetapi ternyata ketika kita berikan sedekah tidak merubah apapun, justru malah kadang-kadang kita kok seperti ini, aku sudah bersedekahnya bolak-balik tapi kok masih begini. Bahkan ada lagi mengatakan contoh menikmati ibadah dalam sholat, dia tidak bisa menikmatinya. Kenapa? Padahal aku sudah bolak-balik sholat, aku melaksanakan ibadah dengan tekun, tetapi kenapa tidak bisa aku nikmati ibadah itu? Dia sudah dicabut oleh Allah. Berarti keberkahan tidak berpihak kepada dirinya. Maka kalau orang yang sudah mendapatkan keberkahan Allah, kebaikannya bertambah, siap-siaplah untuk diuji. Jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, tidaklah semudah dan segampang yang kita bayangkan bahwa untuk mendapatkan keberkahan itu adalah sesuatu upaya yang cukup berat. Apalagi bagi orang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, itu cukup berat, karena suatu saat ketika dia sudah diberikan itu akan dicabut kembali secara perlahan-lahan dan sebagai bentuk ujian dari Allah kepada seorang hamba. Nah itu, maka kata kuncinya maka disebutkan sana bahwa kalau kamu sudah bersabar dalam keberkahan itu dan kemudian mengkuatkan kesabaranmu, lantas kemudian kamu bersiap siagalah untuk suatu saat akan diapakan oleh Allah dengan cara yang mungkin sesuai dengan keinginan Allah. Tapi kadang-kadang kita tidak sanggup, suatu saat akan diuji. Maka kata kuncinya wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Nah ini dia. Jadi tak akan mungkin berkah itu sampai ke kita kalau kita tidak bertakwa kepada Allah. Jadi kata kuncinya adalah bertakwalah, maka berkah itu akan kau nikmati. Sama dengan ketika ada orang Islam, tapi dia untuk mencapai predikat iman berat kali rasanya, itu karena sudah dicabut oleh Allah. Ada orang yang kadang sudah Islam, beriman kepada Allah, tapi mencapai titik dari ketakwaan itu, nah dia tak pernah mendapatkannya gitu. Dia mengerjakan pekerjaan setiap hari atau beribadah kepada Allah hanya sebatas Islam dan iman, tetapi hasil dari iman itu dia tidak mendapatkannya. Kenapa ya? Aku sudah sholat tapi kok bermaksiat juga gitu. Kenapa ya aku sudah beribadah tapi kok ternyata ibadahku tak jadi tameng, tak menjadi penghalang untuk berbuat yang lain, yang itu tidak berbuat kemaksiatan, tetap kok jalan terus gitu. Nah, ini karena tadi kita berkahnya dicabut. Jadi sampai hanya kepada iman saja engkau hanya bisa menikmati Islam dan iman, tetapi ketika ketakwaan untuk rasa takutmu muncul kepada Allah itu cukup berat. Karena mencapai predikat takut kepada Allah, takwa kepada Allah itu adalah sesuatu yang sangat berat dalam pandangan agama. Tapi yakinlah bahwa orang-orang beriman itu ketika dia berikhtiar berusaha untuk mencari itu yang disebut dengan keberkahan,
keberkahan dalam beribadah, berkah dalam rumah tangga, berkah dalam kehidupan sehari-harinya, berkah dalam dagangannya, berkah dalam pendidikannya, dan berkah dalam hal yang bersifat sosial. Nah, itu kata kuncinya adalah wattaqullah, bertakwa. Misal kita ingin melayani orang lain, kalau tidak kata kunci takwa, maka pasti kita akan muncul pernyataan capek kali mengurusi orang lain, nah gitu. Tetapi karena ada ketakwaan, barangkali inilah yang merubah. Ziyadatul khair itu bertambah, kebaikan itu bertambah. Kenapa? Ini saja bisa menjadi sarana bagi kita. Ketika kita berbuat kebaikan kepada orang lain, bisa jadi sarana. Karena dalam prinsip saya mengatakan bahwa wahai Allah, aku tidak tahu kira-kira amal mana yang akan mengantarkanku kepadamu ya Allah, mengantarkan ke surga. Aku tidak tahu amal mana yang akan membawa ke surga, enggak tahu. Tapi kalau ini muncul pertanyaan seperti ini, inilah yang memulai kita atau mengawali kita untuk mendapat keberkahan. Kita mulai konsentrasi, kita mulai sabar ketika diuji, kita mulai dekat kepada Allah. Dan kalau sudah dekat, maka walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah akan datangkan keberkahan itu, baik datang dari langit maupun dari dalam bumi ini Allah keluarkan. Nah, itu kuncinya. Oleh karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Taala, jadi kata berkah ini untuk meraihnya adalah senantiasa pertama kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Maka yang pertama kita dapatkan adalah tanda-tandanya kita sudah bisa menikmati ibadah, itu berkah. Kebaikan-kebaikan kita lakukan bertambah. Kemudian yang kedua, kita konsistensi di dalam melaksanakan. Misal, kalau misalnya hari ini Ramadan pertama, kedua, ketiga, kita konsisten puasanya. Nah, kemudian kalau seandainya puasanya yang lalu-lalu itu kita laksanakan, syarat rukun selesai sudah, tetapi hari ini kita sudah mulai jaga. Kalau misalnya syarat rukun sudah, ya puasa dari pagi berbuka sore harinya, ini tidak, kita sudah mulai menjaga kualitas puasa kita. Misalnya apa kira-kira yang merusak puasa kita, itu kita hindari. Nah, disinilah letak persoalan keberkahan. Kalau kita sudah mulai bisa menghindari agar tidak terjadi kerusakan pada ibadah puasa kita, itu namanya keberkahan. Tetapi manakala ketika kita belum bisa mengantisipasi itu agar ibadah puasa kita rusak, itu berarti kita belum mendapat keberkahan dari Allah. Nah, inilah kuncinya. Sama juga di awal ketika saya katakan sholat, kalau seandainya kita memenuhi syarat rukun sholatnya saja, mungkin siapa saja pun bisa melaksanakan. Tetapi manakala dia sedang melaksanakan sholat, apakah ibadah sholat itu rusak atau tidak? Nah, itu dia. Kalau misalnya ingin baik sholatnya, maka penuhilah dia. Apa yang harus dipenuhinya? Benar ibadahnya, syarat rukunnya, dia sedang marifat kepada Allah, kemudian dia sedang beribadah kepada Allah, dan seolah-olah dia sedang bertemu dengan Tuhannya, dan kemudian tidak rusak dengan ibadah-ibadah yang lain kecuali dia saat itu sedang berdialog dengan Allah. Karena salah satu ibadah yang penting itu adalah selain yang zakat, puasa, itu sholat itu merupakan kedudukan tertinggi di antara ibadah-ibadah yang lain. Nah, jadi kualitas daripada ibadah itulah yang disebut dengan berkah. Nah, jadi keberkahan itu akan didapatkan jika kita memiliki rasa rasa peduli ya. Kita menikmatinya, peduli itu menikmati ibadah itu. Yang kedua, konsistensi. Yang ketiga, berkah itu tanda-tanda berkah adalah bahwa kita dijadikan oleh Allah orang-orang sabar dalam melaksanakan ibadah. Nah, itulah kata kunci dari barokah di dalam melaksanakan ibadah, khususnya sholat dan qiyam Ramadan di bulan Ramadan ini. Insyaallah demikian pemirsa yang dirahmati Allah Taala, kita senantiasa berdoa dan kita berharap bahwa apa yang kita sampaikan ini memberikan semangat bagi kita untuk beribadah, dan jadikanlah ibadah kita ini sebagai ibadah yang terbaik di antara ibadah yang lain, dan sebagai pemicu bagi kita untuk kemudian kita bisa bersinergis bahwa kita sebagai makhluk Allah adalah harus melaksanakan ibadah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, dan kita sebagai hamba harus menyembah Allah. Tidak ada yang kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Demikian pemirsa yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Nasrum minallahi qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.